Perkenalkan, nama saya Seisa Nevila, umur saya 30 tahun. Pekerjaan saya seorang singer and woman open BO. Aku pasang pemikat ya susuk itu di salah satu bagian sensitif aku. Maaf, aku pasang di kelaminku ya. Sama di bagian payudara. Efeknya ya, aku yang tadinya dalam satu malam itu aku nemenin tamu 1-2 orang, aku bisa 4-5 orang. Kalau untuk bokongnya itu supaya gregetan gitu. Kalau untuk di area mispi itu memang ya supaya betah, supaya awet, maksudnya nggak mau kemana-mana deh karena merasa dia seperti dipaku gitu. Karena sedotannya beda. Rasanya janda tapi seperti rasa perawan. Gitu. Walaupun satu sejanda tapi rasanya seperti perawan gitu lah ya. Seperti itu. Kan? Lebih enak kayaknya dibuka nih topengnya. Dibuka. Oh iya. Nggak apa-apa dibuka. Nggak apa-apa sih, iya. Tapi nanti aku ini ya, apa lah ya, ya udah oke saya buka ya. Selamat datang di studio Ganjil Misteri, Kang Dadan. Halo. Halo, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Oke, di sebelah depan saya sudah ada Mbak siapa? Silahkan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Seisa Nevila, umur saya 30 tahun. Pekerjaan saya seorang singer and woman open BO. Saya pengen share pengalaman saya ketika saya berada di dunia hitam malam ini, bagaimana saya bisa menarik pelanggan, bagaimana saya menghadapi dunia itu dengan cara yang berhubungannya agak sedikit berhubungan dengan mistis. Lebih enak kayaknya dibuka nih topengnya. Dibuka. Oh iya. Nggak apa-apa dibuka. Nggak apa-apa sih, iya. Tapi nanti aku ini ya, apa lah ya, ya udah oke saya buka ya. Wah. Nah, aku pakai ini ya, topeng nggak apa-apa lah ya. Iya, nggak apa-apa. Malu dong, ntar ada yang ngendarin. Biar lebih nyaman. Iya, topengnya ditaruh kita ya. simpan. Oke. Jadi awalnya aku tuh emang dari kecil aku itu kan suka nyanyi, hobi nyanyi. Terjunlah aku ke awalnya belajar nyanyi, ada seorang teman waktu itu yang ngajak aku untuk coba-coba nyanyi di kafe dulu gitu. Ya udah lama-lama ya awalnya aku nggak paham ya gimana sih dunia persaingan kafe itu. Aku pikir dengan aku yang polos ini ya udah kita nyanyi sekedar dapat uang, ternyata tidak sampai di situ gitu. Yang namanya persaingan itu banyak banget yang pakai cara di luar nalar lah ya. Ya berhubungan sama mistis ya, misalnya sama yang ada yang ke orang pintar, ada yang kesana kesini, sampai akhirnya aku diajak sama salah satu temanku waktu itu di daerah. Aku diajak untuk yang namanya katanya kalau ini pasanglah susuk ya. Peribahasanya untuk ya menarik tamu-tamu biar dia senang sama kita, biar dia mau nyawer banyak, biar dia tertarik sama kita, karena tidak cukup dengan nyanyi, kita juga bisa ibaratnya nemanin dia keluar atau kemana, dan maaf tanda kutipnya mungkin ngamar. Karena persaingan ketat, jadi tertariklah aku untuk melakukan itu, untuk menemui orang-orang yang bisa. Dan pada akhirnya aku pernah yang namanya pasang susuk ya. Awalnya aku coba pasang di suara untuk menarik inilah tamu-tamu biar denger aku nyanyi enak. Lama-lama temenku ngajak aku untuk yang pasang di area-area yang lebih sensitif, yang ibaratnya kita udah enak disawer, udah enak denger suara kita nyanyi, gimana nih biar tamu itu lebih oke lagi ke kita.
Bahkan aku pernah, ini pengalamanku, aku pasang pemikat ya susuk itu di salah satu bagian sensitif aku. Di mana gitu. tuh kalau boleh tahu? Di mana ya? Aku pernah pasang di 2 tempat. Aku di bagian belakang sama di bagian payudara. Awalnya sih aku melihat temanku nih, kok dia nggak cantik tapi kok dia tamunya banyak, terus bodinya posturnya oke gitu. Awalnya aku tanya sama dia, terus dia menyarankan dan aku dibawa sama dia ke orang yang bisa itulah. Ya udah aku coba-coba sekali waktu itu. Oh ternyata hasilnya di luar ekspektasi. Oh yang tamuku yang bilang aku begini begitu. Sampai aku coba lagi yang di area paling sensitif. Kayak gitu, karena kan ya terus terang aja aku di samping nyanyi, ketika lagi nggak ada panggilan nyanyi, ada tamu-tamu yang mau ngajak aku untuk tanda kutip ya aku oke. Iya, yang pastinya banyak ya, persaingan terutamanya. Karena beda-beda aliran, beda-beda daerah, otomatis beda-beda cara. Dan berkumpul jadi satu tempat. Makanya tempat-tempat hiburan atau tempat karaoke juga jadi tempat angker sebetulnya. Dan yang paling dihindari untuk aura-aura seperti ini, pemakaian ini sebetulnya sih simpel sih. Jangan minuman-minuman keras, karena itu akan berpengaruh. Energi dan auranya itu akan redup dan lebih cenderung kusam. Jadi terlihat sama tamu itu lebih cenderung nggak enak dilihat, jadi kusam aja. Jadi cakra yang dipakai susuk atau yang dipasang sama dia itu yang terpenting adalah permintaan ketika yang dia pasang itu apa. Apakah minyak atau dioleskan di area tersebut karena itu makanannya. Ada juga yang makanannya cukup dengan wirid, ada. Dan untuk mbak seperti Mbak Sesa ini ya, yang terpenting adalah selalu have fun, selalu happy, dalam artian kata punya masalah jangan terlalu dipikirkan. Ya. Jadi selalu happy aja yang terpenting. Itu untuk menjaga cakra atau aura. Awalnya waktu itu aku cuma pertama disuruh mandi ya, aku disediain kayak apa sih sesajen mandi kembang kayak gitu. Terus dia ngasih aku satu kayak butir modelnya tuh kayak berlian gitu ya. Terus aku suruh baca beberapa kalimat. Terus dia tempelin, aku disuruh ditanya mau di bagian mana yang aku mau, misal maaf aku di sini, dia suruh aku merem, terus dia mendekat, dia tempelkan itunya ke aku. Nggak sampai 5 menit lah, pokoknya itu semuanya selesai. Terus aku setelah selesai, aku suruh mandi lagi pakai bunga-bunga yang disuruh aku bawa itu. Itu aja sih prosesnya, cuman banyak kayak pantangannya tuh banyak yang harus aku jaga step per stepnya kayak gitu. Kalau di bagian belakang sama sebetulnya? Sama cuma yang beda waktu itu di tenggorokan, buat suara ya, di tenggorokan aja. Yang beda tuh agak lebih, karena dia di dalam agak lebih panjang lagi lah prosesnya kayak gitu. Iya, ya yang pasti ya harus tidak ada boleh pakaian yang kita pakai tidak boleh. Terus saya dikasih 1 lembar kain yang khusus dari sana, saya disuruh dipakai kain itu untuk ritual itu. Jadi memang mau tak mau harus dibuka setengah. Iya, bukan setengah sih, dalam ini baju yang saya pakai nggak ada sama sekali, cuma kainnya aja. Itu pun kain kan ya untuk menutupi area sensitif aja, yang lainnya terlihat semua gitu. Karena ngelihat persaingan di dunia malam kayak gitu sangat ketat, banyak teman-temanku yang pakai berbagai cara ya aku juga nggak boleh kalah dong, karena kan saat itu aku juga cari uang dan cari pelanggan tamu. Jadi ya udah, aku udah lagi nggak mentingin lagi aku malu di depan siapa saat proses ritual itu ya, di depan si yang masangin aku pun aku udah nggak ada malu. Yang penting kan aku mikirnya gimana kedepannya nih biar lancar semua kayak gitu. Efeknya ya sangat-sangat dirasakan banget.
Aku yang tadinya dalam satu malam itu aku nemenin tamu 1-2 orang, aku bisa 4-5 orang. Karena permintaan tamu itu sendiri minta ditemenin aku. Padahal posisi misalnya jarak duduk antar tamu tuh kan jauh-jauh. Mungkin aku berpikir, oh ini yang bagian aku pasang itu menonjol. Dari saweran lah ya, misalnya aku biasa semalam dapat 1 juta, aku bisa dapat 3-4 kali lipat. Setiap hari makin meningkat dan alhamdulillah sekarang tuh tamuku tuh banyak banget kayak gitu. Ya untuk banyak ya di dalam pekerjaan nyanyi, di dalam kerja nyanyi itu tempatku nyanyi, bahkan sampai ada yang keluar yang kadang aku dalam satu malam tuh sampai kewalahan mau nerima yang mana nih, ya kan, yang pasti yang gede ya kan, yang gede dulu bayarannya kayak gitu. Biasanya aku nih menunggu, ibaratnya aku menunggu bola, ini sekarang aku yang menjemput bola mau yang mana gitu. Efeknya tuh sangat terlihat banget. Bukan masalah dia cantik atau dia menawan atau gimana. Jadi yang dilihat oleh pelanggan itu adalah walaupun jelek jadi penasaran, hanya ingin gimana ya, rasa penasaran aja. Jadi yang dilihat oleh tamu itu ya rasa penasaran aja. Contoh muka jelek bukan berarti jadi cakep, bukan. Cuman hanya rasa penasaran aja, pengen Ngejar. kalau laki-laki tuh pengen menguasai lah gitu lah, pengen menguasai untuk memiliki dia, pengen nyobain lah seperti apa gitu. Jadi rasa penasaran aja yang dipacu adrenalinnya. Itu sih yang dirasakan karena itu berhubungan dengan psikologis, berhubungan dengan perasaan. Jadi yang dirasakan adalah oleh pelanggannya sendiri. Jadi greget aja. Kalau dilihat oleh orang-orang siksen itu biasanya cakra, ini maksudnya aura gitu. Cahaya yang di tubuhnya tuh mancar gitu dibanding dengan lain. Yang tadi saya bilang kalau dia sering mabuk ya redam, walaupun dia pekerjaannya, tapi saya kan harus nemenin dia minum ya sebisa mungkin lah hindarin. Yang pasti dari finansial, terus karir di dunia nyanyi di dalam satu kerjaan tempatku itu aku naik. Jadi aku makin kayak bukan penasaran ya, ketika aku dapat tawaran dari si mbah yang pasang itu untuk mau nggak lebih dari ini, mendapatkan sesuatu yang lebih dari ini, ya mau nggak pasang. Terus terang aku ya pasang susuk itu di bagian yang area yang sangat sensitif. Maaf, aku pasang di kelaminku ya. Untuk apa? Untuk menarik biar si pria ini tuh betah, dia tidak mau kemana-mana. Dia maunya sama aku aja, maksudnya banyak penyanyi yang lain dia tidak tertarik lagi kayak gitu. Kalau aku pikir dengan yang tidak disensitif aja, di bagian-bagian biasa aja, sampai sebegitu efeknya, kenapa aku nggak coba gitu. Ya aku coba, aku pasang dan memang luar biasa. Sampai sekarang udah bertahun-tahun aku bahkan punya tamu yang nggak bisa lepas sama aku. Dia nggak bisa ke penyanyi-penyanyi lain. Ada dong, yang namanya kita melakukan sesuatu pasti ada resikonya. Jadi ketika itu aku sudah dipesankan untuk ada beberapa makanan pantangan dan ada beberapa tindakan yang dipantang. Oke, aku bisa menjaga tindakan itu, tapi aku lupa banget waktu itu aku makan sayur oyong ya kan, itu kan nggak boleh ya. Pas aku makan itu tiba-tiba aku ngerasain nggak enak di badan. Pas gak enak di badan, kayak rasa gelisah gimana. Ketika aku berangkat kerja lagi, yang biasanya aku ya kayak tadi gampang pelanggan, ini aku nggak dapet pelanggan satu pun dalam 1 malam, 2 malam itu. Makanya karena aku takut lah ya untuk yang kemudian harinya, takut aku ada efek lupa lagi, apa nanti repot lagi gitu. Aku sih kayak ada mau inilah, cobalah aku pakai penglaris yang jangan beresiko tinggi kayak gitu. Aku sih pengen kayak ada yang, kan banyak tuh macam-macamnya, ada yang buka aura lah, ada yang totok aura lah atau apa. Aku sih lagi kepengen coba itu untuk upgrade biar aku tetap oke nih, tetap banyak pelanggan tapi tanpa pakai yang beresiko banget kayak gitu. Iya pastilah ada risikonya, dan
ya bukan hanya pantangannya yang harus dihindari, yang pastinya banyak hal yang nanti yang dia rasakan, maksudnya pastinya akan menggerogoti tubuh biasanya. Menggerogoti tubuh tuh terutama pikiran. Dia merasa dihantuin biasanya melalui mimpi ataupun merasa bahwa dirinya tuh selalu ada yang ngikutin. Jadi lebih ke cenderung ke psikologis, jadi lebih ada perasaan was-was ya, membuat hatinya tidak tenang gitu. Larinya ya pembersihan, ruatan psikolog, ruqyah dan lain-lain. Melakukan pekerjaannya masih, tapi untuk yang aku untuk menambah misalnya sesuai, aku nggak mau sih, aku mau coba upgrade dengan yang lainnya gitu, maksudnya dengan totok aura atau apa kayak gitu aja dulu. Nggak mesti sih, jadi buka aura ya bisa dilakukan dengan meditasi. Meditasinya adalah sebelum tidur, melakukan meditasi, mengheningkan diri, menenangkan diri melalui dengan bisa baca-bacaan ataupun baca sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Itu juga meningkatkan aura. Yang terpenting adalah meditasi yang kalau mau aman ya seperti itu. Kalaupun mau dengan kekuatan reiki ataupun kekuatan dari tubuh manusia, itu biasanya kita transfer kekuatan energi tanpa ada resiko gitu loh. Maksudnya tanpa ada resiko tuh tanpa memasukkan hodam sebetulnya. Jadi sebetulnya kayak kalau aki tuh ya bantu cas gitu. Jadi hanya untuk meningkatkan, karena di tubuh manusia itu kan ada energi cakra, ada energi di bawah tubuh kita tuh ada kekuatan yang sebetulnya kita tidak sadar itu sebetulnya akan memancar gitu loh. Yang dirasakan ataupun yang dia rasakan ketika pakai susuk atau sebagainya, seperti orang punya duit ya, seperti orang punya habis gajian, itu yang dirasakan. Jadi psikologisnya tuh selalu happy, selalu have fun, selalu pede gitu kan. Itu aja sih yang dirasakan. Karena ketika kita pede, ketika aura kita bagus, selalu terpancar terhadap orang lain juga akan menangkapnya positif. Ketika kita murung, orang lain juga akan menangkapnya negatif. Itu sebetulnya saya lebih mengajarkan kepada saintisnya psikologi, karena itu berhubungan dengan psikologi. Kalau pelet itu berhubungan dengan sugesti sebetulnya. Jadi yang terpenting adalah untuk cari amannya ya meditasi. Bisa lakukan meditasi sendiri. Kang, yang Akang lihat dari Sesa sekarang, apakah masih ada susuk atau seperti apa? Masih, dan campur aduk saya lihatnya, campur aduk tuh ya. Jadi ada yang beberapa tolak belakang, ada yang jadi susuk itu kan kita memasukkan hodam, kita memasukkan jin, kekuatan. Jadi ada yang tugasnya hanya ya mantengin terus dia dengan tugasnya masing-masing, karena kan dari ketika kita pasangkan susuk itu kita baca mantra, kita puasa, kita wiridkan, kita masukkan, itu kan sebetulnya jin. Jadi ya mereka melakukan tugasnya dengan tugasnya. Ketika pantangannya dilanggar, mereka akan berusaha ya menggerogoti tubuhnya. Menggerogoti itu maksudnya membuat halusinasi, hatinya was-was, dia gelisah, merasa dihantui dan lain-lain sih. Bagian mana yang sekarang masih aktif, Kang? Yang Kang lihat nih, bisa dilihat dulu, Kang. Yang saya rasakan memang di area sensitif. Di area sensitif itu karena memang itu yang membuat pelanggan dia bertahan, dalam artian kata yang tadi yang saya bilang, kalau untuk bokong itu supaya gergetan gitu. Kalau untuk di area mispi itu memang ya supaya betah, supaya awet, maksudnya nggak mau kemana-mana deh, karena merasa dia seperti dipakum gitu, karena sedotannya beda. Gitu ya. Iya, Ya, itu sih testimoninya ya kan. Ya, seperti itu. Jadi yang terpenting untuk ke depannya nanti hanya saya mungkin kalaupun dia berkenan ya hanya mentransfer energi chi, reiki, hanya energi prana, yaitu kekuatan tubuh setiap manusia, cuman kita bantu untuk membersihkannya dan seperti membangkitkan auranya yang lebih kuat lagi. Mau di ini kan Jika berkenan? Iya, saya memang mau minta di-upgrade sama Kang Dadan. Oke. Sorry. Iya. Tarik napas. Buka mulutnya. Sebetulnya saya butuh biar saya buang langsung.
ada satu energi yang kurang baik di tubuhnya dia. Sorry, saya sampai keseleo saya. Untuk lebih detailnya sebetulnya memang harus ruatan sengkolo tuh maksudnya dia harus pembersihan badan. Dia harus mandi sendiri. Setelah mandi terus nanti kita pembersihan lagi, karena ketika kita paksakan lagi energi nanti akan bentrok. Cuman ini untuk penetralisiran aja sih. Tarik nafas, buang. Cukup sih, mungkin cukup untuk netralisir dan pembersihannya. Mungkin daripada pakai susuk, mungkin pakai sesuatu yang di luar aja, mungkin bisa dipakai, dioles, bisa pakai Minyak apa tuh, Pak? ya ini bisa pakai salah satunya pancawarna. Jadi minyak pancawarna ini karena warnanya Ada. berbeda-beda Mhm. dalam satu wadah, Mhm. dan ini bisa dioleskan di beberapa yang membuat kita itu pengen terlihat. Area sini untuk kewibawaan, Mhm. sini mungkin pemanis, di sini untuk supaya omongan kita, bicara kita selalu Lancar. dipercaya sama orang. Yang terpenting adalah di telapak tangan untuk jabat tangan. Area titik ini aja yang terpenting. Ini yang utama Mhm. karena Ini untuk tutup. karena area ini adalah untuk orang akan melihat wajah kita itu pasti area sini. Oh iya, memancarkan sinar lah Yes, ibaratnya. itu namanya mata ketiga. Jadi yang ditetesin area sini. Mhm. Jadi nggak perlu lagi pakai susuk ataupun apapun. Jadi bisa pakai yang di luar daripada dimasukkan ke badan. Selama aku masih terjun di dunia malam ini, aku akan, karena kan ya aku di sini ngeliat persaingan ketat. Kalau aku tidak menjaga diriku dengan kayak gini ya aku nggak bakal bisa dapat hasil apa-apa, kerja capek-capek gitu. Tapi aku sih kayak yang tadi Mang Dadan bilang ya, aku untuk yang resiko lebih tinggi pemasangan susuk mungkin aku akan lepas untuk ya Mang biar apa namanya bisa dengan buka auranya dengan cara yang lain ya. Ya. Masih banyak cara. Yang penting lain. meditasi, bisa lakukan Meditasi. sendiri setiap mau tidur 15 menit ataupun seluangnya waktu ketika mau tidur ataupun ada waktu luang meditasi sebentar untuk sebetulnya untuk melepaskan semua penat di pikiran kita, lepaskan dan semua beban pikiran lepaskan. Ketika kita happy, ketika kita senang, maka aura pun akan terpancar. Berarti kalau mau dilepas susuk itu kan harus datang ke akang, maksudnya harus gimana? Tidak dengan prosesi sekarang saat ini karena keterbatasan waktu dan peralatan yang harus disediakan karena sudah lama ya, sudah bertahun-tahun. Jadi maksudnya Sudah mendaging. ya harus ada ekstra kuat, yang dalam artian kata dia harus mandi dulu. Ada beberapa Pembersihan. ritualnya. Ya. Dari aku umur 11 tahun. Awalnya ya itu diajak sama temanku. Awalnya aku antar dia, terus aku ngeliat, kebetulan aku juga lagi ibaratnya aku yang nggak tahu apa-apa, terus ngerasain persaingan di kerjaan ketat. Aku coba-coba, ternyata efek hasilnya itu wow. Ya udah jadi kayak keterusan kayak gitu. Ya pastilah, karena dari sekarang aja aku udah kepikiran untuk ngelepas ini kan, karena efek-efek yang makin kesini tuh makin nggak enak gitu. Ya salah satunya yang tadi Mang Dadan bilang itu selalu dihantui rasa ketidakpercayaan diri ketika kita melanggar itu. Jadi aku tuh kayak kepercayaan dirinya itu kayak ketergantungan sama ini gitu. Sangat sadar, makanya aku mau coba untuk melepas ini pelan-pelan, tapi aku harus melepas yang ada di tubuhku dulu satu-satu semuanya, sampai aku bener-bener bisa melepas semuanya. Aku mau meninggalkan dunia ini pelan-pelan, mau cari kerjaan yang lebih baik lah, bukan merenung lagi, bahkan kadang-kadang menyerah, capek banget gitu kan ya.
gue kayak gini gitu, di dalam batin aku kayak gini terus, setiap hari nyari uang kayak gini, tapi yang gue pakai ini dari dalam nih nggak bener kayak gini. Terus uangnya pun maaf ya, kalau ada peribahasa uang setan dimakan jin kayak gitu. Dapat uang banyak terus pun aku nggak dapat hasil apa-apa, nggak tahu habisnya kemana. Jadi cuman udah badan capek, begadang malam setiap malam, belum lagi efeknya kalau pas aku lagi ngelanggarnya itu yang nggak enak. Makanya udahlah aku mau udahin ini semua gitu. Nggak selamanya juga aku muda kan. Berasa banget itu ketika aku bener-bener mencintai seseorang yang bener-bener murni. Orang itu sudah lari duluan karena dia merasa dia tidak mampu, dia tidak punya uang. Melihat pesaing-pesaingnya dia itu yang rata-rata jatuh cinta sama aku ya karena uang kayak gitu. Jadi menurut aku nggak semuanya itu bisa ditukar dengan uang. Perasaan nggak bisa ditukar dengan uang. Jadi udahlah aku mau kayak pengen menyudahi ini semua gitu. Pengen jadi hidup normal, jadi wanita normal yang benar-benar dicintai karena ketulusan. Yang bikin aku udah sadar nih untuk meninggalkan dunia ini terus kenapa sampai aku balik lagi ya karena satu finansial, ekonomi gitu kan. Aku masih butuh ekonomi itu, finansial itu. Otomatis aku harus terjun ke dunia itu lagi. Kalau aku tidak mengenangkan yang aku pakai ini, yang di dalam ini, kan aku bilang kepercayaan diriku tuh nggak ada kalau nggak pakai kayak gitu. Itu resiko nggak enaknya kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku tidak pakai itu, ya aku berasa aku kayak nggak dapat pelanggan, aku bakalan nggak dapat uang nih. Kayak jatuhnya kayak ketergantungan sih. Makanya aku mau lepas ini pelan-pelan dari sekarang. Enggak dong, nggak tahu. Keluarga ya taunya, ya aku cuma sekedar nyanyi, menghibur, disawer, dapat gaji. Nggak tahu yang kayak gini. Sampai sedalam ini nggak tahu. Cara nutupinnya aku hanya bilang aku bekerja sebagai penyanyi di atas panggung, dibayar, digaji saweran. Udah dapat saweran kayak gitu aja. Nggak ada aku bilang aku nemenin tamu, open BO kesana kesini. Nggak ada seperti itu. Mereka tidak tahu lah. Banyak, karena kita kan juga kita juga tidak menolak, tetapi kan kita mengarahkan yang lebih baik. Tetapi ya mereka kan sudah dunianya, kita bukan sebagai penghakim, kita bukan sebagai pengarah dia, tetapi ya kita memberikan yang terbaik buat mereka. Itu sih utamanya, yang intinya adalah kita tidak akan memberatkan apa yang menjadi beban pikiran dan hidupnya dia. Makanya kita tahu apa yang mesti kita lakukan, dan yang terpenting tidak memberikan sesuatu yang pengaruh yang sangat kuat yang pada akhirnya dia sendiri kewalahan. Karena gaib itu seperti angin, dirasakan ada, tidak bisa dipegang, tetapi dirasakan ada. Sebisa mungkin ya yang di luar sana yang pasti kan melihat kehidupan seorang singer atau seorang wanita yang pekerja malam itu, oh enak uangnya banyak gitu. Aku bilang sih kalau bisa jangan sampai terjun ke dunia kayak gini. Cuma terlihat doang enak, tapi resiko menyakitkannya tuh lebih banyak lagi. Kita dipandang sebelah mata itu udah pasti, terus kita berurusan sama yang hal-hal kayak menyambung mistis kayak gini tuh resikonya sangat besar kalau kita tidak bisa benar-benar membawanya. Sakit hati ya pasti, karena kita tidak pernah yang namanya ngerasain kita nih jatuh cinta atau kita punya pasangan. Kayak bukan mustahil sih ketika kita bisa open BO atau apa, mana ada sih laki-laki yang benar-benar murni nerima kita kayak gitu. Jadi sebisa mungkin coba hindari, jangan sampailah terjun ke dunia kayak saya aja sekarang nyesel gitu, maksudnya dari gadis saya terjun sampai sekarang, tapi ya sudahlah, sudah saya jalanin. Makanya saya cuma bisa bilang kalau yang belum jalanin kalau bisa jangan sampai terjun gitu. Ya kalau untuk mau meningkatkan aura,
Kalau mau makin tambah tetap banyak pelanggannya, jangan pernah mabuk, jangan pernah minum minuman keras maksudnya. Yang terpenting itu bisa dihindari narkoba terutama karena juga sama aja memabukkan. Karena akan terlihat kusut, terlihat layu dan auranya jelek pokoknya. Dan kalaupun mau yang alami, yang benar-benar yang dari tubuh, sering-sering meditasi sendiri. Berdoa maksudnya meditasi, zikiran di rumah sendiri itu yang kuat. Walaupun apapun yang dilakukan ataupun apapun yang situ lakukan saat ini, kita tidak tahu wallahu alam bisawab karena hanya Tuhan yang tahu. Karena semua orang punya alasan tertentu untuk melakukan sesuatu. Jadi kita bukan penghakim. Yang terpenting adalah saya melakukan apa yang saya pahami, lakukan yang tadi yang saya arahkan, banyakin zikir, dan yang terpenting jangan minum minuman keras karena itu akan menutup auranya. Oke, Mbak Sesa terima kasih Ya, sudah sama-sama. bersama Kang Dadan, terima kasih.